Uang rupiah itu penting karena itu adalah salah satu statement kedaulatan bangsa kita. Karena yang beredar pada waktu itu uang Belanda, uang Jepang, tidak ada uang Republik itu. Jadi ya salah satu pejuang kemerdekaan itu adalah Pak Margono lewat jalur ekonomi. Betapa aneh Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia bisa mengalami kelangkaan minyak goreng gitu. Itu contoh bagaimana kekayaan kita. Kita kan sangat kaya dengan kelapa sawit. Ya, harusnya tidak kekurangan dengan minyak goreng, tetapi kok bisa gitu loh. Kita ini ibaratnya tikus mati di lumbung padi. Target Pak Prabowo itu dua ya. Pertama itu membangun kedaulatan bangsa dan negara, baik itu di sektor pangan, sektor energi, mungkin juga sektor ekonomi maupun sektor pertahanan. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pak Prabowo juga melakukan penataan ekonomi kita secara sangat fundamental dengan kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Itu Dasar 45. penekanannya serius sekali. Penekanannya sangat serius di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga atas kehadiran Mr. Q. Merdeka! 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 Selamat 17 Agustus 45. Ya, 80 tahun usia bangsa kita. Usia bangsa kita. Ya, memang walaupun masih muda. Masih muda. Dibanding Malaysia lebih tua. Dibandingkan Singapura lebih tua. Amerika, Eropa kita masih muda. Iya, masih muda betul. Tapi semangatnya kan yang penting tidak kendor. Tidak kendor, Bang. Justru malah tambah kencang ini di bawah Pak Prabowo ini. Ya, luar biasa. Dan pidato-pidatonya kemarin semangat sekali ya. Semangat semua. Luar biasa. Dan walaupun ya kita tahulah tidak ada orang semua bisa dipuaskan. Iya, Mas. Ya kan masih ada yang banyak kritik Betul. macam-macam. Itu di salah satu televisi itu saya diundang, apakah kita sudah merdeka, katanya begitu kan. Di zaman Pak Prabowo ini. Ya hemat saya sih Bang, kalau ada orang yang menghayati istilah merdeka itu ya di Republik ini salah satunya pasti Pak Prabowo. Karena memang dari kakeknya, dari ayahnya semua pejuang kemerdekaan, terlibat langsung dengan kemerdekaan. Pak Margono misalnya itu pendiri BI. Ya, pendiri Bank Indonesia. Sebenarnya BNI, Bang. BNI ya? BNI. Jadi sebetulnya pendiri Bank Negara Indonesia. Nah, awalnya Bank Negara Indonesia itu dimaksudkan sebagai bank sentral. Dan karena itulah kemudian BNI menerbitkan uang Republik Indonesia. Jadi sebetulnya Pak Margono ini adalah Bapak Rupiah. Bapak Ori, Bapak Uang Republik Indonesia alias Bapak Rupiah. Jadi di setiap kantong kita ini sebetulnya ada jejak kakeknya Pak Prabowo itu, Pak Margono itu. Karena yang mendirikan BNI itu dengan amanah dari langsung ya dari Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah Pak Margono. Nah, walaupun kemudian Bank Sentral itu akhirnya tidak jadi BNI tetapi mengambil The Javanese Bank yang didirikan oleh Belanda itu yang dialihkan menjadi Bank Indonesia. Tetapi tidak menutupi jasa-jasa Pak Margono sebagai Bapak Rupiah Indonesia, Bapak Ori. Karena ya itulah BNI itulah yang pertama menerbitkan uang di kantong kita rupiah. Mr. Q. Itu di deposito kita di rekening gitu. Istilahnya kan begitu, Bang. Iya, kantong. Rekening itu termasuk apa di kantong kita termasuk rekening kita, Bang. Iya. Jadi nah pada waktu itu uang rupiah itu penting karena itu adalah salah satu statement kedaulatan bangsa kita. Karena yang beredar pada waktu itu uang Belanda, uang Jepang, tidak ada uang Republik itu. Jadi ya salah satu pejuang kemerdekaan itu adalah Pak Margono lewat jalur ekonomi. Di luar bahwa memang beliau itu punya dua atribut lain. Pertama yang lain itu adalah
beliau itu pernah menjadi kepala jawatan koperasi perkreditan rakyat. Jadi ya kalau sekarang ini ada ide mengenai gerakan koperasi, sebetulnya memang itu ide yang melekat pada Pak Prabowo. Kakeknya itu kepala jawatan koperasi, bapaknya nulis disertasi tentang perkreditan rakyat Dan waktu kalau di Belanda. Pak Mitro ini kan ayahnya Pak Prabowo kan pernah jadi ketua IKOPIN, Ikopin. Ikatan Koperasi Indonesia. Nah iya betul. Nah kalau bapaknya Pak Prabowo yaitu Pak Mitro, beliau pulang dari Belanda, menyelesaikan studi doktoralnya tahun 42, menjadi anggota delegasi untuk perundingan Meja Bundar, terlibat langsung dalam proses itu. Pak Margono tuh kalau nggak salah ya anggota Badan Persiapan Kemerdekaan juga ya, BPU PKI gitu. Jadi dan lebih jauh lagi Pak Margono ini punya anak, itu 2 orang kan meninggal dalam pertempuran melawan Belanda, yang kemudian namanya diabadikan kepada dua anaknya Pak Mitro itu, Hasim Suyono Joyo Hadikusumo. Jadi pamannya namanya Suyono yang lebih muda, kemudian Prabowo Subianto. Nah, Subianto itu dari anaknya Pak Margono, saudaranya Pak Mitro. Jadi pamannya Pak Prabowo lah. Iya, 2 orang itu. Jadi ini keluarga yang memang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi penghayatannya kepada Republik itu nggak terkira nih dalamnya. Udah ikut dalam proses diplomasinya, ikut dalam mendirikan institusi ekonomi. Pak Mitro membangun Fakultas Ekonomi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengembangkan studi ekonomi di Indonesia. Kemudian ya dua pamannya Prabowo ini menjadi pahlawan, menjadi korban dalam pertempuran melawan Belanda. Jadi ini Pak Prabowo ini betul-betul penghayatannya kepada NKRI itu luar biasa lah, sangat-sangat mendalam. Karena memang darah pejuang itu ya sudah mengalir turun-temurun. Dan hemat saya ya betul ya bahwa Pak Prabowo itu jadi tentara itu karena memang penghayatan yang sangat besar terhadap perjuangan bangsa dan negara. Karena itu tidak mengherankan ketika beliau sekarang ini jadi presiden ya, dan kebetulan ini adalah perayaan 17-an pertama beliau jadi presiden, memang penghayatannya luar biasa. Mulai dari 2 kali pidato, pertama di MPR dan di IPR hari Jumat, kemudian hari Minggu kemarin itu ada pembacaan proklamasi pagi-pagi di Istana Merdeka, kemudian sore itu penurunan bendera, acaranya merayat tapi megah sekali. Di situ kita dibangun suasana sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang besar ya, sangat meriah. Dan malamnya ada acara karnaval. Kalau saya ingat dulu itu ada pawai pembangunan, Bang. Pawai pembangunan. Jadi saya kan kecilnya kan di daerah di Kalimantan Tengah. Jadi salah satu memori saya paling kuat itu adalah acara pawai pembangunan itu tiap tanggal 17 itu. Menghiasi sepeda, motor, mobil semua. Betul. Jadi ada pawai pembangunan, seluruh masyarakat terlibat. Nah, yang saya ingat ya anak-anak itu kalau nggak ikut sebagai peserta pakai kostum-kostum tradisional, ikut ini lomba gerak jalan itu, latihan itu di sekolah itu, Bang. Jadi saya kira bagus lah kalau misalnya tahun depan kegiatan yang dilakukan kemarin karnaval itu dilakukan juga di daerah, di kabupaten kota gitu, untuk membangun rasa nasionalisme, untuk komunikasi pembangunan, program pembangunan, untuk hiburan masyarakat. Kemarin ramai sekali tuh di jalan-jalan di sepanjang Tamrin itu dengan masyarakat yang berkunjung dan lihat acara karnaval itu. Jalan-jalan keluar kota juga macet karena acara perayaan itu kan. Oh iya. Jagorawi itu macet. Macet ya. Saya tanya ada apa? Oh ini Pak ada pawai dari Bogor, dari kota ke Sentul. Iya. Dan indoor juga banyak yang melakukan acara-acara. Benar. Jadi begini Mr. Cook, artinya yang saya lihat ya, saya kan menangkap suasana lagunya Gombloh itu ya. Gebiar. Itu kan mulai tanggal 15 ya, 15, 16, hari ini 17.
Hari ini 18 sekarang. Hari ini Kemarin 18, kemarin 17. Ya karena ini liburnya libur 17 sebenarnya ya. Iya, iya. Diganti ya. Iya, iya. Jadi semangat untuk kemerdekaan itu memang tinggi, gitu kan. Dan dengan itu kita rasakan ketika orang semuanya menyanyikan lagu Gombloh itu ya. Iya. Sampai orang-orang bule pun menyanyikan lagu Gombloh ini ya. Heroik sekali lagunya. Ya, dan luar biasa. Iya. Saya kira memang ini perlu dapat piagam besar ini, Iya, iya. Gombloh ini ya. Iya, iya, iya. Itu kan penghayatan. Betul. Jadi itu kan kita cerita suasana dan nuansa tadi ya. Mungkin kita masuk ke substansinya. Iya, iya. Ya. Substansi kalau Mr. Q melihat yang paling substansial itu apa yang dalam pidato kemarin? Ya, pertama Pak Prabowo itu ingin mengatakan bahwa ya namanya kemerdekaan itu ya kalau bangsa kita itu bisa sejahtera ya. Ya tujuan dari bangsa itu kan kalau kita kembalikan kepada konstitusi itu kan sebetulnya melindungi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Nah, ini yang coba diingatkan lagi oleh Pak Prabowo. Kemudian beliau mengatakan, saya kira yang penting dan baru dari Pak Prabowo ini adalah bahwa kekuatan suatu negara, kekuatan bangsa kita ini adalah ketika kita melihat dengan sangat sungguh-sungguh bagaimana bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu menguasai dan mengelola kekayaannya gitu. Karena kalau itu keliru maka kemudian maka kehidupan akan kacau. Beliau kasih ilustrasi kemarin itu betapa aneh Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia bisa mengalami kelangkaan minyak goreng gitu. Itu contoh bagaimana kekayaan kita. Kita kan sangat kaya dengan kelapa sawit. Ya, harusnya tidak kekurangan dengan minyak goreng, tetapi kok bisa gitu loh. Kita ini ibaratnya tikus mati di lumbung padi gitu loh. Jadi, sama dengan kita penghasil gas, ya. Tapi kita kekurangan gas. Itu juga sama itu. Iya. Jadi keanehan ini terjadi karena kita gagal mengelola kekayaan kita dengan baik. Nah, Pak Prabowo itu saya kira yang paling menonjol dari beliau ini adalah ini yang saya sebut sebagai Prabowonomics ya. Walaupun sebetulnya ini konstitusi kita yang mengatakan, tetapi karena yang memberikan penekanan adalah Pak Prabowo, mengingatkan kita kembali adalah Pak Prabowo, maka saya menyebutnya Prabowonomics. Pernah juga rasanya saya bahas di sini. Bahwa kita harus kembali kepada sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, apa ayatnya? Nih saya bacakan aja lagi supaya kita nggak lupa ya. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 3-nya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini kalau yang ayat keempat ini hasil amandemen. Kalau yang 1, 2, 3 itu memang dari undang-undang dasar kita yang asli. Ya. Jadi menurut Pak Prabowo ini adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Gitu. Nah, karena itulah kemudian Pak Prabowo kita lihat sangat intens ya, untuk bisa menata ulang gitu loh sumber-sumber kekayaan bangsa kita ini ya, baik yang di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah begitu. Jadi kita lihat misalnya bagaimana Pak Prabowo sedang melakukan penataan terhadap kebun-kebun kelapa sawit ya, dan dengan Agrinas ya. Ya, dengan Agrinas Palma ya. Agrinas kan ada 3 ya. Dengan Agrinas Palma yang bertanggung jawab terhadap kelapa sawit itu kan dari berapa 5 juta kalau tidak salah kemarin pidato beliau yang ditelusuri itu negara sudah bisa mengambil kembali 3,1 juta gitu. Hektar. Jadi pada hari ini
perusahaan kelapa sawit terbesar itu adalah Agrinas Palma gitu. Nah, ini kan terbesar di seluruh dunia berarti. Mungkin ya dengan angka 3,1 itu. Nah, ini yang tentu nanti kita harapkan bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa untuk membiayai program-program pemerintah, baik dalam konteks untuk kedaulatan bangsa dan negara maupun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia gitu. Kalau disederhanakan Bang, saya mengatakan bahwa target Pak Prabowo itu 2 ya. Pertama itu membangun kedaulatan bangsa dan negara, baik itu di sektor pangan, sektor energi, mungkin juga sektor ekonomi maupun sektor pertahanan. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia gitu loh. Terutama mereka-mereka yang masih berpenghasilan bawah, yang belum mendapat kesempatan untuk sekolah, pendidikan, untuk bisa mendapatkan akses yang sama gitu, sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat. Saya kira 2 target itulah yang dikejar oleh Pak Prabowo dalam konteks kepemimpinan beliau. Yeah. Itu kalau bicara pidato yang pagi ya. Kalau pidato yang sore itu lebih kepada soal teknis ya, bagaimana program-program ini bisa dilaksanakan gitu Bang. Ya, di samping itu kan ada upaya untuk melakukan efisiensi ya. Misalnya tantiem terhadap komisaris, terhadap direksi itu juga ditiadakan. Walaupun ada sedikit menyatakan bahwa kalau untung direksi masih boleh lah dapat tantiem. Tapi untungnya jangan bohong-bohongan kan. Ya, itu bagian dari yang saya sebut tadi, bagaimana kekayaan negara ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. BUMN itu kan termasuk kekayaan yang dimiliki oleh negara ya. Soko guru ekonomi kita. Iya, bagaimana agar betul-betul BUMN bisa mendapatkan profit yang meningkat dibandingkan dengan yang sudah diperoleh selama ini gitu loh. Jadi makanya ada Danantara selain untuk bisa memusatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Jadi kalau modal itu semua ditaruh kendalinya di tangan Danantara, kita akan punya kemandirian untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang profitable maupun perlu ya, terutama jika kita mau melakukan hilirisasi ya terhadap hasil-hasil tambang misalnya nikel dan yang lain-lain. Tapi ya kan tidak terbatas itu saja. Danantara ini akan masuk ke berbagai sektor yang menguntungkan dan juga membutuhkan punya dampak yang besar ke masyarakat. Tapi Mr. Q mungkin mengikuti atau mendengar ada salah satu direktur dari anak perusahaan Agrinas itu yang mengundurkan diri. Iya. Karena menurut dia kurang mendapatkan support dari Danantara. Ini yang sebenarnya yang sebenarnya apa ini? Iya. Saya tidak tahu persis ya, ya Bang ya. Cuman memang waktu kami di KSP, memang kami ikut mengawal proses itu juga sebenarnya. Bagaimana sebetulnya untuk menggarap sawit? Bukan sawit di sana itu, lebih ke sawah, padi sebetulnya. Awalnya sawah dan padi sebetulnya. Itu membutuhkan beberapa tahapan-tahapan begitu. Nah, tahapan-tahapan ini diantaranya adalah persiapan kelembagaan. Gitu. Nah, akhirnya kelembagaan ini kan antara memulai betul dari yang nol gitu ya, atau menggunakan yang sudah ada, ya akhirnya digunakan yang sudah ada. Makanya kemudian transformasi dari Ayodhya Karya itu menjadi Agrinas Agrinas lupa saya ini namanya apa yang mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri ini. Ya, saya juga lupa. Ya nanti bisa dicek ya. Tapi intinya begini sih, memang ini pekerjaan yang sangat besar. Mungkin nanti yang lebih tahu adalah yang berada di Danantara ya. Sebetulnya apakah misalnya feasibility study-nya sudah ada atau belum begitu. Karena ini kan membutuhkan anggaran yang sangat besar bisa diimplementasikan. Juga soal timeline-nya begitu. Apakah memang sudah cukup memadai atau tidak gitu. Tapi artinya begini, ya Danantara ya kemudian Agrinas sendiri. Memang tantangan ini saya bilang dari awal Bang. Bagaimana program-program besar Pak Prabowo ini, itu kalau dari segi keperpihakan kepada masyarakat sudah sangat jelas. Dari visinya untuk membangun kedaulatan juga jelas, ya kan? Ini kan mau membangun kedaulatan pangan kan gitu. Tantangannya itu ada di teknokrasi Bang. Teknokrasi itu adalah hal-hal yang seperti saya bilang barusan, feasibility study, ya kan?
kemudian misalnya land clearing, kemudian soal bibit, ya toh, soal pengairan, soal pupuk gitu. Soal bangun infrastruktur di lahan yang begitu luas. Ya. Nah, hal-hal teknis itu Bang gitu. Nah, hal-hal teknis itu tentunya harus punya kemampuan manajerial, harus punya proyeksi waktu, harus punya kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Saya membayangkan Bang ya, kalau kita bicara proyek sebesar Merauke itu, komunikasi dengan pemerintah dengan misalnya dengan yang membiayai dan antara, komunikasi dengan misalnya dengan kehutanan yang yang menguasai lahan misalnya, kemudian dengan BPN, dengan ATR BPN untuk urusan perubahan status misalnya, dengan PUPR untuk membangun infrastruktur, kemudian dengan Pemda untuk urusan izin-izin, dengan masyarakat lokal sebagai stakeholder dari program pembangunan ini. Banyak sekali itu Bang yang harus dikerjakan gitu. Nah, tantangan itulah yang menjadi challenge terbesar lah bagi siapapun yang bergabung dengan pemerintah. Ini yang Merauke ini yang dibangun juga terlibat Haji Isam ya? Bukan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ya. Betul, iya. Tapi itu katanya sudah kena banjir berat itu di sana. Nah, saya nggak sampai detil sana Bang ya, nggak sampai detil sana itu ya. Iya. Termasuk. Tapi yang jelas ada upaya ya. Itulah justru yang saya maksud sebagai hal teknis tadi. Ya, infrastruktur. Sebagai hal teknokratis itu tadi. Iya. Yang saya sebut sebagai feasibility study, dengan membangun jalan, dengan membangun irigasi, gitu Bang. Yang matang lah ya. Iya betul. Itu jadi kata kuncinya itu ada di perencanaan dan semuanya itu harus disusun dengan sangat baik. Kenapa? Karena bukan saja pekerjaannya raksasa, tapi juga melibatkan orang yang sangat banyak. Di luar bahwa skala proyeknya sendiri juga luar biasa besar gitu loh. Termasuk kan harus melibatkan ini BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Iya, itu perlu karena kan ini mereka tahu itu. Berurusan dengan berbagai macam KL ya, pemerintahan, kelembagaan, berurusan dengan birokrasi. Nah, itu berurusan dengan koordinasi, berurusan dengan percepatan. Nah, itu kalau nggak sabar-sabar, nggak lincah-lincah, itu bisa jadi tantangan Bang. Yang nggak boleh mengandalkan ego ya. Yang jelas pasti itu. Itu yang saya maksudkan sebagai komunikasi sebenarnya Bang. Jangan karena punya uang, punya kekuasaan, punya otoritas jalan. Bahaya kan? Iya, itu kalau punya uang Bang. Kalau nggak punya uang lebih susah lagi kan. Iya kan, punya uang aja belum tentu bisa jalan, apalagi kalau belum punya uang gitu. Jadi ya kata kuncinya adalah komunikasi gitu. Ya, kalau kita lihat yang pidato sore Bang, di situ jelas sekali ada 8 prioritas ya. Yang akan dikerjakan 2026. Ini kan pengantar kepada APBN kita yang akan datang tahun depan. Itu ada soal ketahanan pangan tetap nomor 1 Bang. Jadi Pak Prabowo cerita bagaimana untuk lumbung pangan, cadangan pangan. Beliau menyiapkan 53 triliun untuk subsidi sejumlah hampir 10 juta ton itu 46 triliun. Kemudian pemerintah sudah berusaha agar regulasi-regulasi yang banyak sekali soal pupuk ini itu dihapuskan. Ada 145 regulasi yang dipangkas oleh beliau. Nah, memang sebagai akibat dari pembenahan yang sudah dilakukan, stok beras di saat ini itu bisa sampai di angka 4 juta ton Bang, terbesar dalam sejarah. Nah, mudah-mudahan ini ke depan juga akan semakin meningkat sampai satu titik di mana kita bisa melakukan ekspor gitu. Jadi titik kita paling kuat itu kan kalau bukan cuma sekedar bisa mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi juga bisa ekspor keluar. Nah, itu yang kita coba kejar ke depan. Kemudian yang kedua seperti saya bilang tadi, ketahanan energi ya. Produksi minyak dan gas itu mau ditingkatkan, lalu energi baru dan terbarukan juga akan disiapkan. Intinya proses transisi harus berjalan. Gitu. Nah, saya kan sekarang komisaris nih Bang di Pertamina Hulu Energi. Gitu. Jadi di Pertamina itu Bang ada beberapa subholding. Ada subholding Pertamina Hulu Energi itu yang eksploitasi dan produksi minyak.
Yang hitam itu crude oil itu. Iya. Kemudian nanti geser berikutnya Pertamina berikutnya itu Pertamina International Kilang Pertamina Kilang yang intinya mengolah minyak itu supaya bisa menjadi minyak-minyak yang dipakai itu. Iya, iya, iya. Lalu kemudian ada Pertamina International Shipping itu yang distribusi. Lalu yang terakhir itu adalah Pertamina Patraniaga itu yang berurusan dengan konsumen secara langsung lah gitu. Nah, saya ada di hulunya. Nah, pada hari ini Bang, produksi minyak kita itu kalau secara nasional cuma sekitar 600.000 barrel per hari. Sementara kebutuhan kita Bang 1,6 juta. Jadi kita ini Bang sangat tidak memiliki ketahanan energi pada hari ini. Kalau dari kacamata minyak bumi. Gitu. Berarti 1 juta kita impor. 1 juta kita impor. Nah, Indonesia pernah pada suatu masa tahun 70-an, 74, 75, 76 itu produksinya 1,5 juta. Ya. Sementara waktu itu kebutuhan cuman berapa? Sekitar berapa ya? Intinya Indonesia lebih sehingga Indonesia bisa ekspor. Makanya kita kan waktu itu menjadi ketua OPEC. Kan? Ketua OPEC ya dan ketuanya sangat terkenal namanya Pak Subroto itu. Ya, Pak Subroto. Kita bukan cuma anggota tapi bahkan ketua OPEC, organisasi pengekspor minyak. Nah, tapi kita sudah lama tidak menjadi anggota OPEC. Kenapa? Karena kita net importer, kita ini mengimpor. Iya. Gitu. Jadi nah, yang menarik juga adalah dari 600.000 itu sekitar 400 ribuan atau 70% itu yang memproduksi adalah Pertamina. Sisanya swasta dalam negeri, swasta asing gitu. Kecil-kecil lah. Ya, jadi kita ini sedang berusaha menjajaki ya sependek tugas saya dan kawan-kawan di Komisaris PHE itu mencari jalan agar bagaimana produksi bisa meningkat lagi, Bang gitu. Kalau bisa ya sebelum 5 tahun ini sudah 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta lah Bang produksi minyak kita gitu. Kita lagi jajakin. Kalau saya lihat pada hari ini sebetulnya stok yang dimiliki oleh Pertamina sesuai dengan yang kami dapatkan informasinya ya dari PHE. Itu stok kita itu sebetulnya memungkinkan untuk kita bisa produksi 1 juta barel. Ya? Iya. Deposit kita. Jadi kan kalau minyak itu ada yang sudah proven ya. Ya, ada yang masih cadangan, ada yang masih cadangan lapis kedua, lapis pertama, lapis kedua gitu. Jadi ada 3 kategori itu. Jadi udah proven, lalu yang cadangan 1, cadangan 2. Nah, yang proven ini sebetulnya sudah bisa kalau mau produksi 1 juta barel per hari. Cuman per hari ini ya produksinya cuman 400.000. Nah, itu yang sedang saya dan Pak Denny Komutnya dan teman-teman yang lain di Komisaris sedang mintakan kajiannya dari direksi untuk bisa untuk bisa dilihat itu bagaimana teknisnya gitu. Ya, kalau saya bagi begini Bang, saya ini Bang izin ya Bang ya, saya bagi sependek pengetahuan saya mengenai minyak nih Bang. Dari yang survei politik ke survei minyak ini, memang soal minyak ini kita nggak bisa bicara ujuk-ujuk langsung strategi A, strategi B, strategi C. Hemat saya harus dibagi dalam perspektif waktu, Bang. Panjang, menengah, pendek gitu loh. Nah, kalau kita bicara mengenai target jangka pendek katakanlah misalnya 3 tahun, tapi kita menggunakan strategi jangka panjang pasti nggak ketemu, Bang. Strategi jangka panjang itu apa aja? 1, eksplorasi. Cekukan potensi-potensi baru ya, cekungan-cekungan minyak. Indonesia itu masih punya sekitar 60-an cekungan minyak yang belum kita eksplorasi. Walaupun letaknya banyak di laut dan dalam. Itu perlu waktu, perlu teknologi. Itu apa ya? Onshore apa offshore? Offshore Bang, kan laut Bang. Oh, offshore ya? Iya Bang. Sorry, onshore. Onshore ya? Kebalik ya. Ketuker-tuker. Ya. Pokoknya di laut lah gitu. Di laut. Takut ketuker nanti. Iya. Offshore nih mana nanti dikoreksi aja tuh Bang. Intinya di tepi laut itu ya. Iya. Di tepi laut di laut ya, di laut ya. Nah. Offshore lah Bang ya. Kalau onshore itu kan di darat ya, offshore gitu. Nah, yang kedua kita bicara mengenai sebuah teknologi baru namanya minyak non konvensional atau shale oil. Jadi shale oil ini dia yang sudah berhasil itu Amerika. Makanya sekarang Amerika itu menjadi produsen minyak terbesar di dunia lagi. Karena dia sudah punya teknologi untuk
mengekstrak yang namanya shale oil atau minyak sapeh ini Bang. Nah kita ini perlu waktu Bang, orangnya, teknologinya. Tapi potensi itu ada di Indonesia sebetulnya. Yang jangka menengah itu, kalau yang pertama ini mungkin 10 tahun bahkan lebih. Yang menengah itu kalau saya pahami ya Bang ya. Pertama kita bicara mengenai cadangan minyak yang sudah proven juga tapi tidak di tangan Pertamina tapi di perusahaan-perusahaan lain. Nah ini perlu diakselerasi juga perusahaan lain itu. Kalian kenapa nggak produksi gitu loh? Mau diproduksi. Maksudnya swasta ya? Swasta domestik dan swasta asing. Ya, menurut saya nanti perlu dikaji juga dan didorong. Kayak tambang batu bara aja kalau nggak dikerjain, kenapa kalian nggak kerjakan sekian lama gitu? Padahal tambangnya sudah diizinin, udah dikasih gitu. Itu nanti satu isu. Yang kedua itu merger and acquisition Bang. Jadi bagaimana kita itu bisa membeli sumur-sumur minyak yang ada di luar ya Bang ya, yang bisa digunakan untuk dibeli ya kita punya sumur gitu. Ya ini kan sebetulnya logika bisnis biasa saja gitu, bahwa dimanapun kalau kita mau punya tambang ya kita bisa membeli yang sudah proven kan gitu. Nah yang jangka pendek yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita sudah punya cadangan minyak itu yang sudah kita eksplorasi sendiri gitu. Tinggal bagaimana teknisnya, teknokrasinya, bagaimana yang 400.000 sekarang bisa jadi 1 juta. Apa sih syaratnya gitu loh. Cadangan yang di dalam bumi ini yang sudah ada ini produksinya sehari itu 1 juta, jangan 400.000 gitu Bang. Itu PR-nya di situ. Nah kan balik lagi kan Bang. Iya kan. Ini masalahnya itu ada di soal teknis Bang. Iya jadi kan menghilangkan juga isu mafia migas kan. Kan terbanyak menghilangkan isu ini juga komisaris gak kerja Bang. Atau nggak ngapa-ngapain. Saya cerita ini supaya kelihatan. Tadi saya mau tanya bahwa komisaris itu masuk datang membawa perspektif baru gitu Bang. Tadi saya sebenarnya mau menjelaskan bahwa walaupun sudah dihapus tantium tapi tetap kerja keras. Tetap kerja Bang. Kata Pak Prabowo kan wamen kan di situ untuk mengawasi dan mengoptimalkan lah potensi yang ada gitu Bang. Gitu. Kelihatan Bang kira-kira bagaimana supaya komisaris bekerja. Tapi persoalannya mungkin menurut saya yang bekerja seperti Mr. Q itu nggak sampai 10%. Mudah-mudahan nanti ditingkatkan Bang. Iya, karena kan saya pernah jadi wakomut juga kan. Pernah jadi wakomut juga di Jasa Marga. Iya. Nah, jadi kita kan betul ada yang kita support, ada yang harus kita hati-hati. Iya. Bahkan ada yang kita gagalkan. Iya. Program-program itu kalau memang merugikan negara kan gitu. Iya. Ya intinya kan kita mengawasi sekaligus berupaya untuk bagaimana kinerja BUMN-nya menjadi lebih baik gitu Pak. Apalagi memang itu menjadi visi dan targetnya presiden gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari cara, mencari jalan agar supaya itu bisa tercapai gitu Pak. Nah di titik itulah menurut saya penting ya, saya kira ya kita membawa suatu perspektif bahwa Anda jangan campur tuh strategi jangka panjang, jangka menengah dengan jangka pendek gitu. Ya harus jelas. Lu iya Bang. Prioritasnya yang mana? Kalau barang ini ya metode ini, strategi ini baru bisa terwujud 10 tahun lagi, sementara target kita 3 tahun kan nggak relevan itu, nggak sesuai dia. Kita kan nanti bisa fokus juga kepada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mencapai target jangka pendek itu. Soal kemudian yang jangka menengah dan jangka panjang itu juga dikerjakan. Ya jangan di sini bagiannya, proses bagian yang lain. Kan? Iya, di divisi yang lain mungkin ada pembagian tugas di sana. Gak bisa tiba-tiba mendadak yang panjang diawalkan ini kan nggak bisa. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Pelatih bola aja itu nggak bisa kalau dia lihat udah mulai kalah. Iya. Harus setengah main dulu baru dia rubah kan strateginya gitu. Intinya kita strategi itu harus menyesuaikan dengan timeline dan saya melihat di dunia perminyakan itu timeline itu sangat menentukan kita, langkah-langkah kita gitu. Nah lanjut dikit Bang Yani soal program yang lain yang dibacakan oleh Pak Prabowo supaya kita review nih secara keseluruhan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga itu adalah soal membangun generasi unggul melalui MBG. Jadi kenapa MBG ini sangat penting? Karena kita mau meningkatkan kualitas gizi anak, kualitas SDM, sekaligus juga efeknya adalah pemberdayaan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal ya.
Karena apa? Karena memang akan bisa mengakselerate kebutuhan pangan dan sumber pangan yang jumlahnya yang sangat besar kalau nanti program ini bisa berjalan dengan optimal. Tentu sangat optimal karena apa? Karena kan memberikan makan itu tiap hari kepada hampir 83 juta orang kalau nanti betul-betul bisa terlaksana pada akhir tahun ini secara maksimal. Nah, yang keempat itu adalah soal pendidikan. Ini luar biasa, tahun depan Pak Prabowo mengalokasikan 757 triliun rupiah. Ini paling besar dalam sejarah kita untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, ya, program Indonesia Pintar untuk 21 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus 150 triliun, untuk gaji guru, penguatan kompetensi, tunjangan dan kesejahteraan guru dan dosen 178 triliun. Ya, kemudian ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, beasiswa LPDP. Jadi besar sekali anggaran yang Anies itu di pendidikan di situ Anies dilibatkan nggak? Anies mana? Anies Baswedan. Dia kan ada Indonesia Mengajar. Oh, itu kan program kalau Indonesia Mengajar itu kan program masyarakat, Pak. Bukan program pemerintah, Pak Zulfan. Saya nggak tahu kalau program Indonesia Mengajar apakah masih berjalan atau tidak ya sekarang. Iya. Jadi, tapi intinya yang dibicarakan ini adalah program-program yang menjadi bagian dari APBN. Tadi Indonesia apa? Ada tadi satu poin Indonesia. Kan ada ada beasiswa, kartu program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Ya, terus kartu Indonesia Pintar kuliah. Kalau yang pintar ini untuk siswa ini yang tidak, bukan yang mahasiswa ya, yang siswa sekolah. Kalau KIP ini khusus untuk yang mahasiswa, banyak sekali yang terbantu, Bang. Lebih dari 1 juta mahasiswa. LPDP berapa alokasi anggarannya? Saya kalau anggaran persis saya tidak tahu. Secara terpisah nggak tahu. Tapi penerimanya 4.000. 4.000 per tahun. 4.000, tahun depan ada 4.000. Iya, cukup banyak itu. Cukup banyak. Dan kemudian yang kelima soal kesehatan, ini juga prioritas Presiden. Meningkatkan kualitas SDM lewat peningkatan kesehatan. Paradigma bergeser dari pengobatan menjadi pencegahan. Makanya ada cek kesehatan gratis terhadap seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Iya. Targetnya seluruh masyarakat Indonesia. Lalu itu saking gratisnya sekarang, banyak orang yang dapat pengobatan anti titanus itu ya. Oh? Iya, yang dicoret di tangan sini. Kawan saya sampai meriang-meriang 3 hari itu. Jadi ini, Bang, cek kesehatan gratis ini juga saya lihat sebagai sesuatu yang revolusioner. Karena menggeser paradigma dari pengobatan menjadi pencegahan. Kalau orang sudah tahu ya kondisi kesehatannya, ada penyakit-penyakit yang bisa diantisipasi, bisa direm. Ya kan, misalnya darah tinggi, ya kan? Kolesterol, asam urat itu penyakit lagi. Itu semua kan kaitannya dengan jantung, dengan gula darah tuh, dengan diabetes, gangguan pernapasan. Ya, diabetes itu kan kalau lanjut berkaitan dengan gagal ginjal. Gagal ginjal nanti berkaitan dengan cuci darah. Itu kan semua besar sekali pengaruhnya terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh pribadi maupun oleh negara. Kemudian ini ada program, kita tahu semua, koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih untuk memberdayakan ekonomi lokal supaya harga bisa diakses oleh masyarakat dengan lebih murah. Kemudian nanti juga distribusi produk-produk juga bisa lewat koperasi Merah Putih. Pembiayaan juga ke sana, bisa melawan pinjol, bisa melawan rentenir. Iya. Termasuk judol. Ya, itu kita harapkan semua dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa menghilangkan beberapa permasalahan yang selama ini menjadi penyakit di masyarakat Indonesia. Itu, Bang, beberapa aspek yang penting ya, termasuk soal rumah ya, ditingkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nanti ada dukungan bantuan stimulan. Kalau BSPS atau bantuan
stimulan perumahan swadaya itu dia untuk renovasi. Jadi kita ingin supaya masyarakat Indonesia lebih mudah punya akses terhadap perumahan ya, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu. Tapi kembali tadi Mr. Q ya, feasibility studies itu kan sangat penting. Apapun lah ya. Ya. Nah sehingga rencananya jelas dan bagaimana eksekusinya juga jelas. Ya, betul. Kalau enggak kan bisa masuk penumpang gelap semua ini. Iya kan? Kalau saya sederhana aja sih, nomor satu feasibility study itu supaya kita tahu masalah-masalah teknis di lapangan. Iya. Supaya kalau kita mau implementasi nanti berjalan dengan baik Bang gitu. Nah otomatis kalau kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan, apa tantangannya ya maka bukan cuma sekedar berhasil secara teknis, tapi ya seperti Abang bilang tadi soal penumpang gelap juga udah nggak ada ruang gitu. Karena data-data yang diperlukan sudah sangat jelas gitu. Ya, jadi kan begini, apa yang disampaikan Presiden, kemudian tadi ya sudah disampaikan oleh Mr. Q di sini, sudah diulas, itu kan sebenarnya harapannya kan cukup jelas, perencanaannya juga cukup jelas. Nah, namun kan kita melihat ada orang-orang atau kelompok misalnya melalui media sosial itu kan seolah-olah apa yang dilakukan ini semuanya cerita, tidak ada realita, dan kemudian ya sampai pada tahap dianggap berbohong lah. Nah ini kan maksud saya begini, informasi-informasi yang seperti ini kan tidak ada counter dari pemerintah, ya kan? Ini kan harus di-counter nih, ya kan? Nggak bisa dijawab dengan hanya pidato Pak Prabowo. Kan tidak selalu. Padahal ini setiap hari keluar ini. Iya. Nah, ini strateginya bagaimana nih menghadapi? Pertama tetap pentingnya penjelasan dari Presiden ini kan karena untuk memberikan data. Kalau kita lihat ini kan nampak sekali bagaimana anggaran ini digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk hal-hal yang produktif, digunakan untuk membantu masyarakat, mendukung masyarakat. Komitmennya sangat-sangat jelas. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kalau saya tidak salah itu sudah per hari ini ya, negara tuh mengeluarkan 1.333 triliun untuk bantuan sosial. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah nggak peduli bagaimana? Itu baru tahun ini seingat saya ya tahun ini ya, 2000, untuk tahun ini ya, 2024. untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini ya, berarti kan sepertiga dari APBN kita itu untuk bantuan sosial untuk dukungan masyarakat gitu. Dan banyak sebetulnya dari masyarakat Indonesia, terutama bahkan Indonesia kelas menengah, itu tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka itu tiap hari itu mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah gitu loh. Yang namanya BBM kan sampai hari ini masih diskusi di Bang. Iya, gas itu paling besar itu gas buat masa itu. Jadi kelas menengah ini kan ketika dia bawa mobil, dia bawa motor, itu kan dia itu sudah menikmati keberadaan negara di situ. Bahkan subsidi negara. Gas itu melebihi BBM subsidinya ya. Ya. Gas. Iya betul. Justru LPG itu adalah sektor bahan bakar yang paling memakan subsidi paling besar. Kalau kita bicara harga keekonomiannya, mungkin dibandingkan dengan harga yang dibeli ya atau dikonsumsi oleh masyarakat mungkin cuma sepertiganya saja itu yang masyarakat itu. Jadi 2/3 itu disubsidi oleh pemerintah. Besar sekali Bang. Iya. Memang ke depan tentu kita harus memikirkan alternatif dari LPG. Saya kan pernah diskusi juga tuh. Kok dulu diputuskan LPG sementara kita LPG-nya kurang. Gitu produksi LPG kita kurang. Sampai gitu. sekarang kita nggak punya pabrik. Kita ketika pindah dulu dari minyak tanah ke LPG sebetulnya ada satu jebakan juga gitu, yaitu bahwa terutama kalau lihat kacamata hari ini ya, karena kalau dilihat pada beberapa tahun yang lalu mungkin perspektifnya agak berbeda gitu, supaya jangan saya dimarahin nih dianggap menyerang Pak JK ini karena atau Pak SBY karena kan alih dari minyak tanah ke LPG itu kan zamannya Pak SBY dan Pak JK kan gitu. Nah kalau dari kacamata hari ini LPG itu problem, kenapa? Karena subsidinya terlalu besar, mungkin dulu harganya nggak semahal sekarang Bang gitu. Yang kedua kita produksinya tuh sedikit sebetulnya. Yang banyak diproduksi dalam negeri itu adalah
gas gas bumi itu Bang, yang beda jenis karbonnya itu dengan LPG. Iya. Jadi ke depan ini tentunya kita harus pertimbangkan kemungkinan seperti saya dengar ya di Cina, mungkin di India, di beberapa negara di mana untuk bahan bakar ya, untuk memasak segala macam, termasuk bahkan untuk kendaraan, itu jenisnya adalah gas bumi gitu, yang beda dengan LPG. Gitu. Nah itu kita punya banyak gitu, tapi kan di situ harus ada alih teknologi, ya toh, harus ada migrasi besar-besaran, misalnya untuk membangun jaringan gas, jargas, supaya nanti rumah-rumah menggunakan gas bumi, atau misalnya teknologinya diolah bahwa tabung gas itu isinya bukan LPG tapi gas bumi gitu loh. Jenis karbon yang banyak kita miliki di bumi Indonesia. Gitu. Itu termasuk yang harus dipikirkan ke depan. Pada pihak swasta pun sudah membangun pipa gas ya untuk masuk ke rumah-rumah. Ya kan seperti air juga kan seperti itu. Ya. Saya belum sampai Bang ya, belum sampai ke detail itu. Untuk permasalahannya secara konkret di lapangan, tetapi intinya bahwa kita punya PR besar itu salah satunya di LPG. Karena konsumsinya besar sekali, kebutuhan yang sangat strategis untuk Indonesia, tetapi kemudian kita impor dan kita subsidinya besar sekali di situ. Ya termasuk kalau kita bisa mengurangi ketergantungan kepada LPG yang sekarang ini ada, kita akan sangat diringankan dari segi keuangan. Ya itulah, jadi kan secara keseluruhan kita melihat problem-problem yang dihadapi oleh negara ini kan banyak, ya kan, dan harus diselesaikan. Tentu kalau kita lihat pidato presiden ini kan prioritasnya yang mana dulu, kan gitu. Tadi Mr. Q sudah menjelaskan prioritasnya, ya soal oil and gas. Kemudian soal pangan dan beberapa hal yang lain. Ini memang saya kira hal yang sifatnya strategis. Mr. Q kita hampir 1 jam nih ngobrol ya. Mungkin Mr. Q ada yang ingin ditambahkan? Saya merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ya dalam beberapa bulan ini itu dirangkum dengan sangat jelas dan concise pada pidato kenegaraan nih tanggal 15 ini. Dari 2 pidato itu, pidato pagi dan pidato sore. Pesannya sangat jelas bahwa kita mau membangun kedaulatan bangsa dengan cara kita penuhi kebutuhan kita pangan, energi, kemudian ekonomi, ya, pertahanan. Yang kedua, kita juga berusaha meningkatkan kita berusaha melakukan pelindungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam program, meningkatkan kualitas SDM gitu. Nah, PR-nya balik lagi ada di soal-soal teknis, bagaimana ini bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh para pembantu presiden. Dan Pak Prabowo juga melakukan penataan ekonomi kita secara sangat fundamental dengan kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Itu penekanannya serius sekali. Penekanannya sangat serius di situ. Dan saya kira dengan itu dilaksanakan, insya Allah kita akan punya ekosistem sekaligus punya struktur perekonomian yang kuat, bukan cuman bahwa kita akan lebih punya uang untuk melakukan pembangunan, tapi juga kita punya sistem ekonomi dan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, dan tingkat kesenjangan dan problem-problem yang selama ini ada itu bisa dikurangi. Saya kira itu yang konkret sekali menuju apa yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045 itu. Iya. Jadi begini Mr. Q, kan itu tadi mengenai mewujudkan pasal 33. Ini kan memang bukan sesuatu yang mudah. Iya. Satu hal yang kita membutuhkan ekonom yang mampu berpikir dan membuat sistem, ya kan, secara struktural, sehingga bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, kan gitu. Nah, apakah Mr. Q melihat memang kita punya ekonom-ekonom yang mampu? Kalau saya melihat justru sebaliknya, Bang. Ini bukan soal ekonominya lagi, ini soal implementasi sudah. Ya, karena kalau bicara pemikir ekonominya ya Pak Prabowo itu sendiri sebagai pemikir ekonominya, Bang.
Prabowo-nomik tadi. Prabowo-nomik tadi, iya. Dan begini, kalau kita bicara pemahaman ekonomi ya, beliau ini bapaknya, kakeknya, bapaknya ini ekonom semua ini Bang. Jadi pemahaman Pak Prabowo ini sudah sangat lengkap, baik dengan kesadaran kembali kepada konstitusi maupun dengan pelajaran-pelajaran ekonomi yang beliau dalami atau pelajari selama ini. Yeah. Jadi tantangan itu ada di lapangan, misalnya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Saya sambil nyatar ya. Ya. Koperasi Merah Putih itu Bang, ya. Itu kembali, itu kan pasal 1 tadi. Ayat 1-nya dari pasal 33 itu. Asas kekeluargaan itu. Yang kedua, kita kalau bicara koperasi di tingkat desa, di tingkat kelurahan, itu kan betul-betul pada unit yang paling kecil, unit pemerintahan paling kecil. Nah, tantangannya bagaimana kemudian para pengurus itu mampu nggak membuat bisnis plan yang layak secara ekonomi dan akan diterima oleh perbankan gitu. Nah, kalau dia tidak diberikan pengetahuan dan wawasan untuk bisa membuat bisnis plan yang bagus, paling sederhana deh, bisa nggak dia buat hitung-hitungan pakai Excel? Gitu. Nah, kalau dia nggak bisa buat hitung-hitungan, bagaimana dia bisa mengajukan itu kepada perbankan? Gitu. Jadi salah satu tantangan terbesar sekarang dari 80.000 Koperasi Merah Putih itu, berapa yang dalam waktu singkat katakanlah akan bisa menyerahkan bisnis plan kepada perbankan? Nah, pertanyaan berikutnya lagi, dari sekian yang dimasukkan, berapa yang nanti akan di-approve oleh perbankan? Yang ditolak itu apa alasannya? Apakah yang diterima lebih banyak daripada yang ditolak? Gitu. Jadi kita bicara pada tataran yang sangat teknis. Mampu nggak kita meng-create sumber daya koperasi yang wawasan usahanya, ya, wawasan ekonominya itu mampu membuat bisnis plan yang layak, dan habis itu mampu mengimplementasikannya dengan baik. Itu yang saya sebut sebagai tantangan itu bersifat teknis dan mikro itu Bang. Iya, iya. Gitu. Ya, jadi bisa kita katakan ya. Ini kan perlu pelatihan, ya kan, perlu pembinaan, perlu bimbingan. Oh ya, panjang lah. Itu Bang. Jadi bagaimana membangun sistem yang mampu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada 80.000 pengurus koperasi ini supaya bisa memproduksi bisnis plan yang bagus. Bagaimana mengintegrasikan atau membangun suatu mekanisme, misalnya nih ya, misalnya saya bayangkan ada orang perbankan yang dari awal sudah memberikan template, memberikan pelatihan kepada para pengurus koperasi gitu. Kenapa mereka yang memberikan? Karena mereka yang orang-orang yang paham yang namanya bisnis plan yang bagus dan bisa diterima itu seperti apa. Ini pekerjaannya orang perbankan kan. Tiap hari terima proposal bisnis, lalu dievaluasi. Ada yang layak dikasih pinjaman, yang nggak layak ditolak gitu. Jadi jangan sampai pengurus ini trial and error. Kalau bisa pengurus ini trial and success gitu loh. Karena sudah diajari oleh orang perbankan the do and the don'ts dalam membuat bisnis proposal. Ketika mereka nanti mengajukan ke perbankan, success rate-nya itu tinggi Bang. Itu poin saya sih sebetulnya. PR teknisnya untuk Koperasi Merah Putih pada hari ini. Ya. Sebelum Pilpres itu saya sempat ngobrol sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mengatakan bahwa sebenarnya banyak ide-ide dia pada saat kampanye dan debat itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Ya betul. Ya, baik soal bagaimana infrastruktur, termasuk juga persoalan hilirisasi itu kan pandangan lama Pak Prabowo mengenai tol laut. Bagaimana bagaimana kekayaan bumi dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat, itu kan implementasi kan hilirisasi Bang. Iya. Yang saya maksud begini, ini berarti Prabowo-nomik ini ada kaitannya dengan Jokowi-nomik ya. Betul. Jadi itu ya. Betul. Intinya kan di situ. Betul ya. Sebetulnya bukan antitesis. Iya, keberlanjutan itu memang ada di Prabowo. Iya. Gitu. Bukan antitesis. Kali itu yang lain. Itu yang lain. Iya. Oke, Mr. Q. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih. Selamat bekerja, bertugas berat nampaknya. Ya, sama-sama. Di samping sebagai wakil kepala staf presiden. Iya. Juga komisaris Pertamina Hulu Energi. Wakil komisaris. Enggak ada wakil komisaris, ada komisaris aja. Ada komisaris. Selain komut juga ada komisaris. Iya. Iya, Bang. Selamat ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi.
Jaga kesehatan. Amin. Ya.